Nah di situ ada kayak orang kayak acara kecil, cuman rame. Dibilang pasar bukan pasar, cuman kayak orang angkringan lah lebih tepatnya. Ada kayak ada main-main begitu. Gue juga pernah kalau ke Jogja tuh ke angkringan, kayak ke tempat-tempat angkringan tuh ya lumayan rame, terus ada main musik, terus ada yang nari, model-modelnya kayak begitu. Kalau ngelihat film-film yang KKN sekarang, terus film-film yang serem-serem itu hampir sama kayak begitu, rame gitu. Cuman orang-orangnya kayak welcome aja, kayak ngeliat gue emang, wah bisi gue gitu-gitu banyak-banyak ngangguk, gue liat-liatin. Emang nggak terlalu besar, cuman gue lumayan muter. Gue mulai aneh di pojok tuh kok yang main kayak mukul apa sih namanya, bukan gamelan, yang ting gitu. Aneh bener-bener ngeliat gue kayak sinis gitu. Gue bilang ini nggak bener nih, fix ini nggak bener. Gue liat makanannya udah lama-lama, ini makanan nggak bener nih. Yang tadi bisa gue ngeliat kayak ada jamuan kayak gudeg, mendoan, itu warna-warnanya kayak busuk. Selepas Isya bang, percaya nggak percaya, dari lutut sampai ke mata kaki, lu tau kan pori-pori nih, kalau ditarik ada pori-pori tuh, ya semuanya nanah. Jadi perlahan tuh kayak orang dipijit, nanah semua keluar. Wah, sampai temen gue panik. Lu harus berobat bro, lu harus berobat. Udah diam dulu, gue juga udah panik nih. Gila, diliatin lagi. Pertama kanan dulu dikit, lama-lama merambah, terus lama-lama ke kiri. Jadi kayak pohon putri malu yang tek. Ini begitu. Sampai jam 10 malam bang, semua tuh benanah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di Besok Pagi. Kali ini bareng gue Bang Mange, pria gemoy tanpa bahan pengawet. Sebelumnya gue sangat berterima kasih banyak buat teman-teman semua yang udah mensupport, menonton dan mendengarkan Besok Pagi hingga sampai saat ini. Semoga teman-teman semua yang menonton selalu diberi kesehatan oleh Tuhan Yang Maha Esa nih. Pada kesempatan momen kali ini gue masih menghadirkan narasumber nih. Dan narasumber gue kali ini adalah pendaki asal kota Slipi nih, Jakarta Barat. Oke nih, langsung aja gue sapa narasumber gue pada malam kali ini. Selamat malam Bang Rino. Sip. Alhamdulillah Bang. Alhamdulillah. Sampai lagi kemarin. Sampai lagi ke sini ya. Mumpung lewat sini nih. Bisa mampir Bang ya? Bisa. Bang Rino sekalian. Bang Rino ini pernah menceritakan tentang pendakiannya ke Gunung Raung ya Bang ya, itu ya. Pada saat itu ya. Oh kemarin? Iya. Oh iya. Kemarin Raung ya. Nah, pada segmen momen kali ini Bang Rino pengen menceritakan tentang pendakian di Gunung Slamet nih. Iya betul. Kalau boleh tahu itu pada tahun berapa nih Bang? 2016-an. 2016-an. Oke nih, lu simak video ini sampai habis nih teman-teman semua. Karena Bang Rino ini akan menceritakan sebab dan akibat kenapa dia dan rombongannya bisa diteror oleh makhluk yang tak kasat mata seperti itu. Jangan lupa lu subscribe, like, comment, and share. Jangan lupa juga nyalakan loncengnya agar teman-teman semua nggak ketinggalan video terbaru dari Besok Pagi. Dan bagi teman-teman semua yang pengen menjadi narasumber nih dan pengen berbagi cerita pengalaman pendakiannya, lu bisa langsung aja DM ke Instagram besokpagi.idv. Nanti linknya gue cantumin nih di kolom deskripsi. Mau nggak mau, suka nggak suka, bahwa hal gaib itu ada di sekitar kita. Tanpa berlama-lama lagi, langsung aja kita masuk ke ceritanya. 2016 Gunung Slamet nih Bang. Tadi kan sempat kisi-kisi di samping ya. Lu solo hiking nih Bang di Gunung Slamet. Solo hiking.
Waduh, dan dimana kita ketahui nih ya bahwa saja Gunung Slamet ini menyimpan ribuan cerita mistis ya. Banyak Di banget. dalamnya ya. Oh, benar. Dan lu solo hiking berarti sendiri nih bang? Sendiri. Jadi emang sebenarnya bukan emang niat solo hiking, emang kebetulan waktu tahun 2016 gue tuh belum diizinkan untuk naik gunung sama istri. Oke. Jadi gue emang beli beberapa peralatan outdoor, beberapa peralatan perlengkapan untuk naik gunung tanpa istri tahu kalau gue tuh jalan. Jadi emang basicnya kan tuh emang gue tuh marketing. Gue tuh marketing garment retail. Jadi toko-toko kebetulan wilayah gue itu nasional. Jadi kebetulan juga 2016 pada saat itu di bulan September lah kurang lebih. Itu gue tuh harus muter ke Jawa. Dimulai dari Bandung, Ciamis, akhirnya kita lama bakal di Purwokerto. Karena di Purwokerto itu gue tuh banyak yang harus dikerjain dan banyak janji sama beberapa orang. Ada banyak toko lah, Sinta, Mahkota, jadi orang Purwokerto pada tahu itu. Dan kebetulan juga gue pengen banget sebenarnya antara ke Sindoro atau ke Slamet. Karena Sindoro itu harus ke Wonosobo dan kerjaan gue setelah gue lihat kerjaan tuh kayaknya bakal lama di Purwokerto. Akhirnya gue berdua temen memutuskan untuk kita nginep di Baturaden ya seminggu, begituin. Maksud gue punya spare waktu 4 hari buat naik gunung nih, selebihnya mau kemana kayak terserah. Ketika sampai Purwokerto, gue kebut dalam sehari, ternyata kerjaan gue beres. Langsung gue bilang sama temen gue, lu di hotel ya, enak kok udaranya dingin. Di Baturaden kebetulan itu di bawah kaki Gunung Slamet, sekitar lancar itu 30 menit dari kota Purwokerto. Jadi check in. Nah besok paginya gue mulai jalan. Jadi kan emang dari Jakarta itu rutenya biasanya sampai ke Lombok malah. Cuman sampai ke Baturaden, naruh mobil, check in. Gue minjem motor, jadi sewa motor di sana. Sewa motor. Rencana gue mau naik dari trek panjang. Jadi di situ ada trek terpanjang di Baturaden, lewatin bendungan Jepang. Ketika gue jalan ke sana, ternyata kan gue jalan hari Kamis, ingat banget hari Kamis jalan sampai sana di tempat Simaksi. Pas jalan gue bingung, kok nggak ada yang jaga. Akhirnya gue nanya dong, dan ternyata di situ ada yang jaga keluar, harus ditemanin atau ada guide. Gue pikir ngapain, gue pengen bareng aja sama beberapa pendaki yang lewat. Ternyata nggak ada nih, sampai jam 10-an nggak ada. Akhirnya gue disarankan untuk lewat Bambangan. Dia bilang masuk ke Bambangan. Terus gue bilang, tapi saya nggak pakai helm pak. Kalau mau ke Bambangan Purbalingga lewat jalur dari hutan. Jadi ada jalur lewat hutan yang ke arah Pancuran 7. Jadi gue masuk ke Baturaden, naik lagi ke atas, masuk ke kawasan Pancuran 7, bayar tiket, gue masuk lagi ke dalam. Ternyata emang di situ ada jalanan setapak yang nggak pakai helm, nggak apa-apa. Maksudnya emang bukan jalan raya kan, ke Purbalingga Bambangan. Sampai sana gue tunggu sebentar. Ternyata emang kan jam sampai kan sekitar jam 1 jaman lah gue nyampe, jam setengah, jam 12-an lah gue nyampe sana. Terus makan siang, ada tuh beberapa pendaki. Karena kan kebetulan hari Kamis itu bukannya waktu yang tepat buat naik gunung kalau buat rame. Nah, yang rame kan biasanya kan orang pada naik kan setidaknya Jumat udah ada deh, kalau Sabtu rame. Tapi dulu masih nggak begitu banyak kayak sekarang. Nah pas gue nunggu sekitar jam 1-an mulai ada. Gue bilang, mas dari mana? Dari Bekasi. Gue gabung dong. Sendirian mas? Iya sendirian. Yaudah gabung aja, kita cuma bertiga lah. Nah praktek jalan udah selesai tuh, mulai 1:30-an jalan. Kuat banget nih orang berempat nih. Kuat ya. Ini bilang, bang lah pada atlet ya? Enggak, kita cuma sering olahraga aja gitu kan. Nggak lama kemudian gue pikir, gue kalau ngikutin mereka nggak asik nih. Soalnya jalannya ngebut banget. Gue bilang sama mereka, bang lu duluan aja tinggalin gue mau nyantai-nyantai. Gue gituin. Mereka jalan. Ketika itu udah sampai pos 3, gue pas nyampe, mereka udah siap-siap berkemas lah, habis istirahat juga. Bang gimana? Udah jalannya tak ketemu? Gue bilang emang kan gue juga nanya sama orang situ yang enak di mana nih? Paling nggak ya pos 5 atau pos 7 buat buka tenda. Terus mereka bilang, kalau gue nggak di pos 5, pos 7 bang, gampang lah, teriak aja. Oke. Gitu. Mereka jalan. Nggak lama tuh gue jalan, jam sekitar 5:30 lewat lah. Gue nyampe ke pos 4, gue baca itu, pos 4 gede tuh.
Gue pikir gue juga nyamperin mereka juga buat ngapain, kenal juga cuman buat di temen trek, gue logistik juga bawa. Yaudahlah, akhirnya gue memutuskan gue buka di pos 4. Gue nggak tahu itu pos 4 maksudnya ya untuk materi jalur-jalur yang horor seperti apaan, gue nggak mempelajari. Yang gue tahu cuman hati-hati aja Gunung Slamet, atap Jawa Tengah, banyak ngeri dari sana gitu. Gue bukalah tenda di pos 4, bagian Samaran tuh. Pas gue buka situ, karena kebetulan gue buat kapal atas 2 kan. Gue buka rapi-rapi, selesai jam sekitar gue liat jam tuh jam 7 kurang apa gue di tenda, gue masak, gue bawa makanan kan di bawah yang siap saji. Nah, ketika jam setengah 8 udah mulai agak-agak aneh nih. Gue pikir, ini efek gue kecapean nih, efek gue kecapean. Udah mulai begitu, ada suara-suara kayak angin. Nggak beres dah, maksudnya angin-anginnya tuh yang suaranya kayak gitu. Kayak. Terus nggak lama kedap. Gue pikir, gue sampai gue tiup hidung nih. Wah, ini kacau nih. Maksudnya biasanya dari tinggi ke rendah, rendah ke tinggi. Kuping tuh kayak budek, dengung ya, dengung biasa gitu. Gue ya. tuh tapi enggak gitu kan. Gue bikin kopi dulu deh. Gue pikir-pikir lagi, gue jam 4 harus udah summit nih. Gue bikin teh aja deh. Emang kebetulan logistik gue lengkap. Gue bawa telur rebus, gue bawa indomie, sosis, gue bawa ya lengkap dah pokoknya lumayan. Gue bikinlah teh. Telur rebus gue makan 1 supaya nggak masuk angin, sama tolak angin. Nah udah selesai, gue kencing keluar. Pas masuk lagi, gue liat tuh jam 9-an, gue berusaha buat tidur nih. Gue tidur. Udahlah. Dan emang dulu sih belum tenar ya anak-anak ultralight. Cuman dulu equipment gue, alat-alat gue emang gue disarankan sama beberapa temen, lu kalau naik gunung bulu angsa yang enak. Makin dingin, makin ngembang gitu kan. Ya udahlah, gue beli alat-alat begitu. Nah, ketika jam 9 ke atas tuh gue mulai pakai tuh, enak, lumayan anget karena bulu angsa kan. Jam 9 gue berusaha buat merem-meremin. Kayak goyang tenda gue. Gue bilang, wah gue pusing nih. Pas gue duduk, ya kok kayak goyang ya? Gue liat keluar, pohon-pohon gak ada yang goyang. Maksud gue kayak perasaan gue doang atau gimana nih? Mulai di atas jam 10 mulai ada yang aneh-aneh di situ. Kayak ada suara-suara orang nyanyi nyinden, kayak ada suara-suara orang jalan setapak. Gue bilang, bang, baru nyampe, buka tenda di sini bang. Ada yang jalan. Gue kira itu pendaki lagi jalan. Tapi gue teriaknya dari dalam. Biasa kalau anak-anak pendaki kan sok kenal, sok deket. Nggak dijawab. Gue pikir, wah tuh orang sombong amat sih. Kan gue bilang, bang, buka sini aja udah malam. Ya kan gue pikir kan, ngapain sih lu malam-malam? Mending di sini ada tempat satu lagi. Nggak dijawab. Pas gue buka, nggak ada. Mungkin udah lewat kali. Cuma suaranya dan cahaya, biasanya kalau udah di atas jam 10 teman-teman pada pakai headlamp kan. Nggak ada pencahayaan. Maksudnya nggak ada bekas-bekas orang jalan gitu, nggak ada. Gue pikir udahlah bodo amat. Jam 11 ke atas gue harus tidur nih. Cuman gue nggak bisa tidur. Gue harus tidur besok pokoknya jam 4 gue harus start. Karena jam 4 start tuh udah enak banget tanpa ada beban keril. Summit dari pos 4 udah enak banget. Enak lah pos 5, pos 6, pos 7 sampai ke atas tuh. Jam setengah 12 gue memutuskan untuk minum Antimo. Gue minum Antimo setengah deh supaya tidur. Pas gue minum Antimo udah lumayan tuh agak ngantuk. Nah, pas udah ngantuk-ngantuk, gue nggak tahu gimana, makin musik makin keras, keramaian makin ada. Itu gue ngeliat jam lagi, jam 12 lewat 16 dah. Ketika pas gue keluar ngek, kok jadi kayak ada festival. Oke. Jadi kayak deng bilang, ini ada acara festival apa nih? Kebetulan kan gue juga kalau di Jakarta demen-demen event-event begitu kan. Gue pikir apa karena di sini budayanya beda, kulturnya beda, mungkin acaranya beda juga. Terus gue pikir-pikir, lah ini ada tempat. Kenapa gue jadi bikin tenda tuh dekat yang pohon 2 itu, karena ada tempat buat 2 tenda. Tapi waktu gue bikin itu, gue ngeliat tempat ini, padahal lebih enak nih tempat nih. Cuma kan nggak mungkin setengah 1 gue bongkar, pindah ke situ, belum alat-alat masukin lagi, rapin lagi, yang ada kusut nih, ada yang hilang. Ya udahlah nggak apa-apa lah. Nah ada 2 orang kayak nggak tahu pendaki atau bukan, pasti sih kayak orang-orang akamsi lah, lewat, mas mau kemana? Jadi kayak tutur kayak misi gitu, misi. Nah gue pengen ikutin, cuman
gue mikir lagi, gue masih mikirin besok summit nih gitu. Dan gak lama gue pikir bete juga nih, kok kayaknya kepo banget, gue bener-bener kepo. Gue ikutin dah tuh jalur orang yang tadi, yang gue pikir tadi nggak ada jalur, ya udah gue ikutin. Nah di situ ada kayak orang kayak acara kecil, cuman rame. Dibilang pasar bukan pasar, cuman kayak orang angkringan lah lebih tepatnya. Ada kayak ada main-main begitu. Gue juga pernah kalau ke Jogja tuh ke angkringan, kayak ke tempat-tempat angkringan tuh ya lumayan rame, terus ada main musik, terus ada yang nari. Nah, model-modelnya kayak begitu. Kalau ngelihat film-film yang KKN sekarang, terus film-film yang serem-serem itu hampir sama kayak begitu, rame gitu. Cuman orang-orangnya kayak welcome aja, kayak ngeliat gue emang, wah misi gue gitu-gitu, banyak-banyak ngangguk, gue liatin. Emang nggak terlalu besar, cuman gue lumayan muter. Nah, gue pengen beli makanan, kan gue juga orangnya nggak enakan, nggak mungkin gue main ngambil. Gue pengen balik ke tenda, aduh jalan lagi ke arah tenda nih, maksudnya emang gue nggak bawa duit, mau apa-apa juga pengen gratisan, gue takut, wah nggak enak banget kan, kenal kagak, ditawarin enggak. Modelnya kayak pasar, ada yang main gamelan, terus gue ada yang nyanyi yang seingat gue tuh kayak ler, kayak gitu-gitu juga ada tuh. Jadi, wah seru nih, gue bilang. Selesai, gue langsung mikir, ini normal nggak ya? Ini pos 4, gue langsung mikir, ini normal nggak ya? Gue pikir, wah kacau nih, gue harus kayaknya mendingan balik ke tenda nih. Kalau ngejanggal begini, gue sendiri, kalau ada apa-apaan yang ngabarin juga nggak ada. Rescue juga, gue sampai mikir loh, rescue juga nggak ada. Jadi tadi nggak kepikiran, jadi kepikiran kayak begitu. Gue langsung, gue balik kanannya nih, balik nih ke tenda. Kalau balik ke tenda, lumayan aneh nih. Gue balik lagi ke orang-orang sana, mirip kayak di TV-TV yang tadinya mukanya welcome, kayak silakan. Gue bahasa tubuhnya kayak ini tradisi kami, lihat. Jadi kayak orang sinis, persis kayak di film-film. Mungkin itu film ada bikin juga karena ada beberapa narasumber yang udah ngeriset pernah ngejalanin kayak begini. Emang begitu keadaan. Mukanya udah tatapan kosong. Pas gue berusaha buat ngomong, permisi mbah, kan orang tua gitu. Ini acara apa sih? Gue memberanikan diri sebenarnya. Dicuekin, cuma disinjemin. Dah dia pergi. Gue bingung ada apaan nih. Ternyata emang makin lama makin aneh nih. Kok gue pakai jaket? Emang kan tadi gue bilang kan equipment gue kebetulan ya pakai bulu angsa, jadi dingin banget enggak. Tapi merinding di situ. Merinding, semerinding-merindingnya. Udah gitu merinding. Gue mulai aneh di pojok tuh kok yang main kayak mukul apa sih namanya, bukan gamelan, yang ting 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 gitu. Aneh bener-bener ngeliat gue kayak sinis gitu. Gue bilang ini nggak bener nih, fix ini nggak bener. Gue liat makanannya udah lama-lama, ini makanan nggak bener nih. Yang tadi bisa gue ngeliat kayak ada jamuan kayak gudeg, mendoan, itu warna-warnanya kayak busuk, kayak warna-warna busuk. Langsung buru-buru gue balik kanan. Tiba-tiba orang-orang tuh udah mulai kayak ngeliatin gue kayak orang baru ya kayak begitu. Seakan-akan kayak nutupin juga. Gue makin lari. Nggak lama gue bingung, yang tadi gue jalan kok beda lagi. Yang di ujung yang tadi gue bilang permisi mbah, itu ada mbah itu gue ingat banget dia pakai batik kayak lurik gitu. Yang bikin gue percaya bahwa dia ngasih jalan adalah cara nunjuk begini. Kalau kita orang Jakarta kan nunjuk pakai telunjuk kan. Kalau dia pakai jempol gitu ya. Gini, gue pikir tanpa pikir panjang, mungkin dia ngasih gue jalan. Gue jalan bang, sampai situ. Yang tadinya dari lokasi camping ke yang lokasi itu kayak turunan sedikit, cuman ya sekitar 3 menit. Itu gue udah sampai ngelihat jam, gue nggak tahu. Sampai gue itu sekitar udah sampai 20 menit gue belum nyampe. Masih suaranya deket. Gak lama kemudian kaki gue nggak bergerak. Ini cengkramannya itu bukan kayak cengkraman orang yang tangannya kecil ya. Maksudnya dia menggenggam gue, ini tulang kering gue hampir kena semua. Jadi kan berarti jarinya gede tuh, sampai nggak bisa bergerak. Gue lawan lagi, lari udah kayak lari di pasir, masih begitu juga, masih begitu, jatuh, jebrak. Bangun gue jam 6 di luar tenda. Jadi jam 6 gue bangun, tak, kok gue di luar tenda? Kaki gue masih perih nih, masih pegel-pegel. Itu semalam gue mimpi apa enggak, apa gue ngigo nih. Tenda gue juga masih kebuka keadaan.
Buru-buru gue bangun tuh gue liat jam 6 lewat dikit lah. Langsung gue kepikiran summit nih. Gue buru siapin, gue gak mikir itu mimpi atau ngigo dan sebagainya. Yang pasti kaki gue sakit banget. Dan gue lihat sebelah tenda gue ada kayak semak belukar. Itu yang bener-bener ada orang terobos di sana. Sampai jaket gue pun sobek dikit. Jadi berudul tuh bulu-bulunya tuh. Gue buru-buru selesai. Gue ketika perjalanan summit ke 5, 6, 7 tuh pos-posnya itu beda banget. Gue berasa kayak berjalan di pasir, kayak di gurun pasir. Sakit kaki, udah kayak ada dikasih besi masing-masing kaki nih sekitar 5 kilo. Jadi berat jalan, berat banget. Sampai ketemu yang pendaki itu gue sampai atas tuh sekitar jam berapa? Lama banget itu. Lumayan lama lah, harusnya dari jam 6 di atas bisa jam 9 karena kan nggak bawa beban kan. Bisa setengah hari baru sampai atas. Sampai atas, turun masih begitu, dan akhirnya beberapa teman bilang, "Bang, lu salah bikin diriin tenda, harusnya jangan di Samaran tuh, jangan di pos 4. Gue bilang, "Emang ada apaan?" "Nggak ada yang mau diriin tenda di situ dari zaman dulu." "Oh gitu, ya udah, coba ntar lu bilang deh, badan lu enak nggak?" Kaki gue sakit banget. Gue dikasih tahu sama beberapa pendaki senior di situ yang lagi lewat, "Nanti coba ya ke base camp, bilang sama orang base camp abis di sini." Terus ada beberapa bekas-bekas gue lihat emang kayak bekas gue jalan ke bawah. Gue nggak tahu tuh, gue mungkin ngigo apa enggak. Yang pasti yang gue rasain itu real banget ngelihat semalam. Dan gue yang rasain sendiri, kaki gue masih sakit nih. Nah, udah gitu gue selesai, gue mulai ke bawah ke base camp. Base camp itu sekitar jam udah sore banget, sore. Gue ngobrol sama kata orang situ, "Tunggu sebentar ya, ada yang lebih ngerti nih." Orang kayak juru kunci lah. Dipanggilin lah, gue suruh nginep di rumah dia. Terus nginep di rumah dia, gue bilang kejadian gue semalam ternyata emang benar. Itu gue nggak ngigo dan itu bukan hayalan. Bahwa gue emang masuk ke dunia lainnya dia. Jadi gue sampai dibilang, "Ini sempat makan ya?" "Enggak, cuman kaki gue masih sakit." Sampai dia bilang, "Ini nggak bisa disembuhin." Jadi kaki gue tuh kayak dari lutut ke bawah itu kayak bisul mau pecah, Bang. Mut. Jalan pun sakit. Dan sampai situ pun bapak yang ngobatin gue tuh bilang juga, sampai situ di luar rumahnya mereka banyak yang nungguin gue. Jadi gue diikutin sampai situ juga. Dan akhirnya dia nggak tahu ngeluar ritual, gue suruh nginep. Dan paginya dia bilang begini, "Coba deh Mas Rino, nanti pulang lewat mana?" Gue bilang, saya lewat inian Pak, jalur pintas dari Purbalingga ke Baturaden. Dia bilang, "Ya udah, sebelum Baturaden berarti masukin ke wisata Pancuran 7 ya?" "Iya, ke Pancuran 7 ya," digituin. Kenapa? Di situ ada petilasan, salah satu petilasan orang baik di Pancuran 7, kayak wali mandi di situ. Gue disuruh mandi di situ, Bang. Dan akhirnya gue ikutin, gue jam 8 prepare balik. Akhirnya gue pas ngelewatin pelintasan itu gue sempat selama 3 menit motor jalannya pelan, daun jalannya pelan juga, jadi kayak masuk kayak kedap banget suara tuh, kedap. Pas kedap gitu, semua doa yang gue hafal, gue ulangin terus. Jadi gue ngeliat terus, jadi kayak emang tuh posisi kan masih di bawah kaki Gunung Selamat kan. Jadi pelan, lambain pohon tuh pelan. Kayak melambat gitu, Bang. Melambat banget. Gue yakin kuping budak. Gue berhenti, gue tiup lagi, tetap nggak bisa. Kuping tuh budak banget, kedap suara. Selama 3 menit gue ingat banget tuh. Ketika pas itu jam 9-an tuh, pas udah ngelewatin, motor berat. Jadi emang jalur itu jalur batu kan. Jadi kayak emang ini bener-bener diikutin. Sampai gue pikir orang yang di sana aja nyerah. Sampai gue dioper ke Pancuran 7. Pancuran 7 itu masih wilayah, masih di Gunung Selamat, cuma beda sisi. Akhirnya gue ke Pancuran 7, naik lagi Bang ke atas. Naik ke atas ke Pancuran 7 tuh mata air panas, ada 7. Akhirnya gue petilasan orang yang itu. Gue di situ ngerendam, gue di situ baca-baca. Ya niat gue emang, ini kacau nih, emang badan gue kok semenjak yang pas di pos Samarantu itu, badan gue bener-bener gak enak. Ini kayak yang awal dari kaki,
udah mulai naik ke paha. Jadi kayak lu pernah ngerasain sekelan gak bang? Iya. Sekelan. Jadi udah gue pikir ini gue dikasih waktu berapa lama lagi nih, karena makin hari udah mulai sekelan. Kalau sekelan gede yang gue takutin gue nggak bisa jalan nih, kaki gue juga udah ngerendam gitu, udah kacau. Dan akhirnya di situ ada tukang urut, emang di situ banyak tukang urut. Gue ceritain, bang, ini gue bisa naik Gunung Slamet, gue bisa nginep di mana? Samarantu. Diceritain lagi kenapa namanya Samarantu, itu karena samar-samar berhantu, dan situ ada ada pintu gerbang 2 dimensi, 2 pohon gede. Gue bikin lah kan di situ, diceritain itu salah besar, itu kayak seakan-akan kayak memancing mereka untuk nantang lah gitu. Akhirnya gue bisa masuk ke sana dan dia bilang beruntung masih bisa keluar karena banyak kasus di sana yang nggak diceritain orang banyak. Seperti ini kita bercerita jarang banget diceritain dan sering kali hilang. Orang sampai sana masuknya nggak bisa. Udah seperti itu, gue akhirnya disuruh ngerendam, terus cuci muka dan sebagainya, sampai 7 pancuran. Dan akhirnya gue sampai diurut kan sama dia kan, kayak pakai apa sih namanya itu, belerang. Jadi seluruh badan tuh di belerang, kaki gue di pelan-pelan, diurut-urut pelan-pelan. Dibilang ini efeknya nanti malam dilihat bang. Kenapa mas? Abang nanti lihat ntar malam. Kenapa bang? Tunggu sebentar ya, dipanggil lagi temen gue. Kayak merasa ini kok kayak kasus serius banget nih, kayak Basarnas lagi kayak evakuasi korban gitu. Kayak jadi ngomongin ini gak santai, jadi kayak bentar ya bang, kayak bener-bener serius, kayak orang ketakutan. Dimanggil lah temennya, itu sekitar setengah jam baru datang. Akhirnya orangnya datang tuh, ternyata dia dari bawah khusus buat nemenin gue. Diperiksa badan, bang nanti malam kalau ada kejadian yang aneh-aneh, coba baca-baca dan sebagainya di hotel, baca Al-Fatihah, ayat kursi semuanya, minum abang ya. Ini pasti sesuatu nanti bakal keluar dari tubuh abang. Dijelasin, kenapa bang? Pokoknya nanti bakal ada yang keluar dari tubuh abang. Ini bener-bener jahat, merasa ada yang narik gak? Bener, ketika gue lari dari yang perkampungan yang aneh itu, kan kaki gue tarik, tangan tuh gede banget tuh. Yang gue rasain kenapa gede, genggamannya dia itu hampir ke semua tulang kering gue. Berarti gede kena badan. semua ya? Berarti kena begitu gede bang, sampai nggak bisa kelepas lagi, gue jatuh, ketarik lagi. Jadi kayak orang tuh kayak narik, dia tuh nggak berdiri, jadi kayak merambat tapi narik, gue sampai kayak akar gitu. Dia bilang, ini ditarik-tarik nggak bang badan? Ditarik. Gimana kakinya? Jadi ngobatin gue kayak bang ini udah yang begituan tuh merambat bang. Ini kaki ngetarik ya. Kakinya merasa pegel nggak bang? Sampai dibilang lama-lama ke atas nggak bang? Iya mas, lama-lama ke atas. Panik dia tuh berdua. Coba deh bang, setahu saya kasus begini harus dari abangnya sendiri. Kalau bisa abang balik lagi ke atas sana. Terus apa yang harus saya lakuin? Ya abang bawa dari bawah, dari Bambangan, bawa lagi ke atas, orang cari tahu. Lah kan gue langsung mikir bang, ini gue mau nyelesain gue lagi sakit, apa mau nganterin nyawa nih? Kalau ke atas gitu masih diabu-abuin begitu kan? Ya udahlah, gue pikir udah bang, gampang lah. Kalau emang nanti di hotel saya kenapa-napa lagi, saya bakal balik lagi deh. Akhirnya dia bilang saranin, bang baca Al-Nasro, abang baca ayat-ayat kursi. Kalau Al-Nasro Wakasodro itu kan supaya abang juga hatinya luas, terima keadaan, dan pokoknya luas lah. Terus dikasih lagi Anas, Alak, semuanya baca-baca. Apal kan bang? Apal. Baca ini bang, bacain bang. Ini nomor, sampai dinyatet. Kalau ada apa-apa, ini nomor telepon saya bang. Abang di mana? Saya Batu Raden. Saya kasih tahu, nih saya nginep di sini. Udah gitu, saya dari tempat abang nginep, rumah saya nggak begitu jauh bang. Nanti saya samperin. Dan di situ kebetulan abah tempat saya mengaji juga lagi ke arah bukan ke Purbalingga, pokoknya dekat Purwokerto itu, dia mau ke arah lagi Cilacap. Lagi ada pengajian di Cilacap. Kalau besok kayaknya pulang deh bang. Udah selesai. Jadi ini gimana bang? Udah begitu aja bang. Ini menurut saya abang ini bermasalah nih, harus cepat-cepat disembuhin nih. Asal abang tahu aja nih bang, di luar abang lagi diliatin. Diliatin sama siapa? Nggak nyampe ke sini bang, karena di sini ada petilasan. Jadi petilasan itu auranya mencapai sampai berapa ratus meter, yang ilmu hitam, makhluk jahat nggak bakal ke situ. Jadi emang orang kebanyakan ke situ buat nyembuhin atau mau nyari uang atau sebagainya lah orang sana. Selesai dari situ gue rapi-rapi, gue balik ke hotel. Sampai ke parkiran, berat lagi bang. Sampai ke hotel, gue pikir nggak ada salahnya nih
gue habis sholat tuh temen gue sampai tuh main sholat, iya gue nggak enak badan gitu dong lu. Akhirnya gue baca yang gue hafal, gue minum bang. Itu inget banget habis maghrib. Selepas isya bang, percaya nggak percaya, dari lutut sampai ke mata kaki, lu tau kan pori-pori nih, kalau ditarik ada pori-pori tuh, ya semuanya nanah. Jadi perlahan tuh kayak orang dipijit, tut, nanah semua keluar. Wah, sampai temen gue panik. Lu harus berobat bro, lu harus berobat. Udah diam dulu, gue juga udah panik nih. Gila, diliatin lagi. Pertama kanan dulu dikit, lama-lama merambah, terus lama-lama ke kiri. Jadi kayak pohon putri malu yang tek. Ini begitu. Sampai jam 10 malam bang, semua tuh benanah. Gue pikir ini apa Nana. Sampai temen gue, yuk gue anterin. Gue pinjam motor, kan dia nggak bisa naik mobil. Kebetulan kan emang gue yang bawa mobil kan. Gue boncengin bro, ini kita harus berobat. Ada di bawah tuh rumah sakit gede. Yuk cepetan. Udah, kan kebetulan temen gue tuh Chinese. Jadi gue manggil dia Xiong. Udah sabar Xiong, tenang aja. Ini nanti gue beresin. Tapi parah bro, udah Xiong lu diem dulu. Nih gue juga bingung nih. Lu kemana aja tadi? Gue ceritain kan. Lu sih lagian pakai acara naik gunung, udah tau kita lagi kerja. Kalau begini gimana nih masalah nih? Belum lagi ntar bini lu nanya-nanya ke gua kan. Lu ngumpet-ngumpet naik gunung juga. Iya sih. Akhirnya gue mikir panjang. Selesai gue minum tadi air tuh nggak tahu kenapa, nggak tahu ada bisikan, tapi naluri gue mengatakan ini harus dikeluarin. Akhirnya gue minta peniti sama orang hotel. Gue bakar tuh bang. Gue sambil baca yang gue hafal. Sebelum gue tusuk-tusuk, kan di hotel emang ada air panas. Emang semua hotel di Baturaden itu menyediakan air panas. Karena dingin banget kan situ kan. Gue angetin dulu, selesai, gue tusukin bang satu-satu. Sampai jam 1 malam. Gue tusukin satu-satu sampai baca. Lap lagi, gue pakai tisu baca. Kelar sampai jam 1, gue tidur nih bang pagi. Pagi tidur, bangun-bangun tanpa ada luka kering, tanpa ada bekas beset tusukan peniti jarum. Hilang. Sampai temen gue bilang, lu obatnya apaan begituan? Bekas-bekas tisu yang nanahnya aja masih ada. Kita tuh nggak ada bekas sama sekali. Akhirnya gue langsung SMS itu orang, gue telepon. Jam 12:30 dia datang sama si Abah. Gue dibersihin bang sama si Abah. Ternyata yang kenapa kemarin gue itu adalah apa sih ya? Kayak racunnya dia yang megang. Itu kalau seandainya telat 2-3 hari, itu bakal naik bang. Kalau seandainya hari itu malamnya yang pas gue manggil itu Abah, malamnya gue belum ketemu dia, itu bisa sampai ke paha itu. Oke, kayak merambat gitu bang. Merambat, walaupun itu udah gue keluarin, malamnya ada lagi. Dan parahnya lagi ketika kalau sampai ke area perut, itu pembusukannya bisa sampai ke dalam perut. Jadi itu semacam kayak jin kayak kalau dia bilang sih terawangannya jinnya semacam kayak Gondoruo. Dia itu kayak penjaga di situ. Dia nggak suka gue berdiriin tenda di situ, dan gue dijamu di sana juga. Respon gue terlalu datar dan nggak mau beli jajanan, nggak nyobain makanan mungkin ya. Dan kalau sampai gue nyobain makanan di situ bang, itu benar udah bukan kaki lagi. Organ-organ tubuh gue di dalam udah ada pembusukan bisa jadi. Dan bisa jadi juga gue nggak bakal nyampe ke tenda. Dan dia ngomong, itu bukan halusinasi, itu bukan mimpi. Salah satunya coba cek perlengkapan jaket yang semalam ada sobek-sobekan nggak? Maksudnya ya itu emang gue ternyata emang gue terawangan dia itu gue bukannya berdiri bang, tapi gue ngerambak ke bawah. Jadi gue kayak semak-semak. Kenapa nggak terasa nggak terlalu jauh pas jalan? Emang lokasinya di sebelah tenda. Dan kenapa ke tenda agak susah? Emang gue diputer-puterin. Dan gue pun jatuh karena emang tarikan terlalu kuat sampai kayak dada pingsan itu. Jadi dibersihin semua, dan gue harus melakukan beberapa ritual dari si Abah. Akhirnya dibacain ayat suci. Itu yang dari pangkal sini nih kayak tulang ekor itu panas. Jadi kayak orang ditarik gitu. Jadi kayak rasanya kayak gini dah. Kita lagi flu berat, ingusnya maaf nih jorok. Ingus kayak di serot, itu enaknya kayak begitu. Kalau ingus yang udah kental kan, kalau serot kental tuh enak banget keluar. Itu berasa iya dari sini nih.
rasanya kayak gitu, kayak ditarik, ceplok, sampai itu jempol kaki depan tuh plak, kayak berasa ceplok, itu ditarik sama Abah. Akhirnya dibaca-bacanya dibuang, blak, ditanyain bahwa ketemu sama nenek-nenek nggak, katanya mbah-mbah, dia bilang yang pakai kain lurik itu ternyata yang mbah-mbah lurik itu emang salah satu jin baik sebelah situ, dan dia itu sebenarnya suka sama aura gue, seperti yang kemarin gue cerita, gue ini lahir satu suro, ada beberapa makhluk astral, jin dan sebagainya cocok dengan aura gue atau cakra lah. Jadi mereka merasakan ada sesuatu kecocokan yang kepengen ikut. Nah, yang waktu kemarin di Raung gue cerita, yang Garuda emang mau ikut, dan Simba itu juga mau ikut. Cuman karena emang gue bilang, Bah, saya nggak demen yang begitu-begituan, gak usah ikut-ikut. Jadi yang kemarin yang ngasih jalan itu jin baik. Dan kebetulan juga emang berdekatan seperti itu, dan dia nggak mau gue celaka, dan bagusnya lagi gue nggak ngerasain apa yang dihidangkan di sana. Nggak nyicipin lah ya. Nggak nyicipin. Dan parahnya emang tipu daya jin itu parah bang. Gue tuh demen makanan-makanan Jawa. Entah nggak tahu kenapa di situ ada. Gue demen cewek-cewek Jawa yang kan kita juga punya tipe-tipe perempuan yang cantik seperti apa Andam. Di sana ada bang, kuning Jawa kan beda. Kuning apa luluran. Gue demen banget sama cewek Jawa tuh karena putihnya putih kuning langsat. Sebelum lanjut ke cerita, untuk kalian yang ingin menjadi narasumber di besok pagi dan mempunyai cerita horor dalam pendakian, kalian bisa kirim cerita kalian ke Instagram official besokpagi.idv atau melalui email besokpagi.ch@gmail.com. Jadi kuning langsat begitu. Di situ ada. Dan gue nggak kegoda. Emang di sana tuh sama kata Simba, di sana apa yang kamu pikirin, apa kesukaan kamu ada. Cuman emang ternyata gimana? Gue ini niat pagi untuk summit. Niat gue kesini untuk summit. Jadi gue kadang-kadang untuk melakukan sesuatu, niat gue nomor satu. Jadi ketika di sana gue diingatkan oleh niat besok pagi harus summit. Jadi kenapa gue mau minta balik? Karena niat gue terlalu besar. Ketika dikasih godaan itu nggak terlalu besar. Padahal di situ ada yang penari-penari senyum-senyum mengharapkan untuk gue ngobrol. Jadi skemanya itu tipu daya mereka, ketika ngobrol nanti dikasih kayak wedang jahe. Kan gue demen tuh wedang jahe, karena di sana tuh terkenalnya kayak susu sapi langsung seperti apaan. Mulai tuh bang, itu benar-benar kayak di TV keadaannya begitu. Kayak kampung jin, emang di situ ada. Dan gue tanya ke Mbah, emang ada, dan kayaknya kayak pantang untuk diomongin di sana, karena jika itu dibesar-besarkan mungkin pengaruhnya untuk pengunjung bisa jadi. Cuman beberapa orang berani speak up, berani ngomong, berani edukasi, karena tidak disarankan untuk mendirikan tenda di pos 4, apalagi sendiri. Itu gue juga baru sadar, gue naik malam Jumat. Oh iya benar. Gue naik itu malam Jumat. Jadi gue cuman gimana ya? Gue kan bukan orang yang digaji. Gue jalan itu marketing, gue freelance. Jadi untuk tanggal, untuk hari itu nggak penting banget buat gue. Dan gue juga lupa bahwa itu adalah malam Jumat. Kalau gue tahu itu malam Jumat, antara percaya nggak percaya, ataupun takut atau nggak takut, mendingan Jumat gue naik. Itu malam Jumat gue naik. Pantesan auranya beda. Gue sampai masuk ke dunia lain, dan Simba pun ngomong, jangan ngelakuin hal kayak gitu, kasih tahu ke teman yang lain, apalagi malam Jumat, jangan ngedirin di Samarantu di pos 4. Jadi emang suasananya tuh sangat mencekam bang. Itu penderitaan gue dari pos 4 sampai ke puncak di atas, gue summit, itu gak enak banget, udah kayak summit ke Semeru. Udah gak enak, padahal jalannya begitu berat, kayak masing-masing dikasih 5 kilo. Itu ngerinya minta ampun. Dan pas mau pulang, Simbah ini emang kayaknya ilmunya lumayan tinggi. Mau ngeliat gak yang kemarin ngikutin kamu? Emang bisa Mbah? Gue disuruh merem, percaya gak percaya nih ya.
Coba kayak pikirin yang di tenda pos 4 kemarin, gue dikasih dipegang jidat gue. Itu bayangan gue bang, itu udah di situ gondoruo semua bang. Muka gondoruo semua. Jadi itu palsu semua. Gitu gondoruo. Yang gue lihat ya, maksudnya gue suruh merem, gue suruh ngebayangin itu. Yang gue bayangin di situ adalah muka gondoruo. Kenapa gue nih gondoruo? Nggak tahu. Kenapa emang kok kepikirannya gondoruo? Selesai, yang dilihat apa? Gondoruo. Bener. Tahu nggak yang megang kemarin siapa? Itu penjaganya. Tangannya besar. Emang bener ketika menggenggam kaki gue, itu dari antara mau ke lutut sampai ke mata kaki, kena gede banget itu. Udah kayak direjeng sama orang gede banget bang. Sampai gue teriak-teriak, tolong, nggak ada yang denger. Astagfirullahaladzim, nggak bisa juga. Baca-baca nggak bisa juga. Dan pendaki di sana semua pas gue ngebongkar tenda, pada bilang, gue salut sama lu bang. Kenapa? Hebat bikin tenda di sini. Ada apaan bang semalam? Nggak ada apa-apaan. Padahal gue udah terpukul banget mental gue di situ. Gue baru tahu ketika mereka, hebat lu bang bikin tenda di sini, keren. Terus ada porter, di sini bang semalam. Iya, mantep bang. Gimana sensasinya? Mantap gue gitu. Mantep jidat lo gitu. Jidat lo, cuman kan gue cerita nggak mungkin. Ini masih di sini ya nggak, aura masih aneh. Gue kayak gue ngebongkar tenda aja tuh kayak dikelilingin, kayak masih dari semak-semak ada yang ngintip-ngintip. Si Mbah pun ngomong, udah saya bersihin, udah saya buang lagi ke sana. Jangan lagi seperti itu sampai dikasih wejangan. Itu yang berkesan banget, itu yang kayak gue percaya nggak percaya. Itu kan gue kejadian itu sebelum ke Raung. Jadi gue baru ngerasain tuh yang namanya ditarik energi jahat saat itu juga. Oke. Ketika ditarik kayak lega banget, cepluk. Itu ternyata emang merambat. Jadi kita nggak boleh ngeremehin tempat-tempat yang sakral, tempat-tempat yang emang dilarang untuk mendirikan tenda. Soalnya kadang-kadang hal-hal kayak gitu jika dominan ke badan kita, efeknya tuh negatifnya kacau. Kita tuh beda dunia. Kalau dipaksain ada sesuatu bakal yang terjadi. Nah yang kemarin itu ketika gue dipegang direjong kayak gitu, kaki dibuat ditarik lagi, itu efeknya ternyata ya di situ ada racun. Ketika kalau seandainya sampai besok lagi sampai ke pangkal paha, udah sampai ke perut, itu ngobatinnya kacau. Harus rutin kata Simba. Untuk mematikan ya perlahan, tapi kalau untuk langsung mati enggak, cuman tersiksa aja. Kalau begitu kan tersiksa berobat terus kan, kacau juga. Gue ngelihat dari lutut sampai ke mata kaki itu bernanahnya udah panik ya bang. Itu cerita gue sebener-benernya, dan gue baru cerita ke sini. Bini gue pun nggak tahu ini cerita, karena kalau sampai tahu gue nggak bakal boleh naik gunung lagi. Dari lutut bang sampai sini. Nanah, jadi nanahnya tuh bukan nanah gede ya. Ini kan pori-pori ditarik nih bulu kaki. Semuanya tuh titik nanah muncul. Kayak semacam kayak kena kayak giduan gitu. Bara api ya. Nah, kan jendol dikit tuh. Beda bang. Oh beda. Bang pernah merinding nggak kalau merinding gitu? Iya. Nah kalau merinding bulu kuduk merinding keluar gitu kan? Bangun kan. Nah ini semuanya bangun isinya nanah. Jadi nanah kecil. Merinding tapi si nanah kanan kiri. Bangkanya temen gue bilang, ini lo bisa ngapain? Biasa Syong, gue naik gunung. Lu ngapain? Ini bisa infeksi, tetanus gitu ya. Nggak bisa lu begitu lu. Tetanus nih bisa nih. Sampai ditakutin begitu. Akhirnya gue nggak tahu, emang ada bisikan, nggak tahu wangsit dan sebagainya. Naluri gue mengatakan, cari peniti atau jarum, lu bakar, tusukin. Gue pikir udah malam begini nggak apa-apa lah, gue tusukin sampai 1:30, lap selesai, gue siram lagi pakai air hangat, kamar mandi, lap. Besok paginya nggak ada bekas sama sekali. Sampai si teman lo juga ini nggak percaya ya, lu pakai obat apaan gitu? Nggak percaya, gue cuma bilang, gue cuma tusukin Syong, tuh bekas tisunya banyak. Dan di bekas tisu itu masih ada bang? Masih. Bekas nanahnya? Masih, sampai darah-darahnya kan karena gue kan kalau emang jerawat, kalau ada jerawat kan suka mencetin kan. Kalau udah keluar jerawatnya, gue tuh sampai darah-darahnya supaya ya biar kotorannya mentok lah gitu. Biar habis gitu itu ya. nanah sampai gue sampai darah-darah kecil-kecil bang, itu masih ada di situ.
masih ada bekasnya semua. Dan siangnya gue berani nelfon tuh Simbah, yang orang yang di Pancuran 7, diceritain asal usulnya seperti apaan, di situ seperti apaan. Jadi ada beberapa kerajaan mistis yang ada di situ. Di pos 7 sama pos 4 sama Rantu itu energinya benar-benar negatif. Kenapa gue di situ? Emang baru kalau gue nonton film-film horor yang sekarang nih, yang kayak Kampung Hantu, emang kenyataannya bang ya, percaya nggak percaya nih, mungkin orang yang nggak pernah naik gunung atau nggak percaya tentang mistis, gue dibilang lebay. Tapi kalau lu udah ngerasain seperti itu, wah lu ngeri banget, persis banget kayak TV-TV zaman sekarang. Maksudnya yang film-film horor di TV zaman sekarang kayak begitu bang, mainin, ada mainin masak. Kalau yang nari-nari gitu kayak di film lain, enggak, gue nggak kayak begitu. Cuman ada beberapa sinden gitu, ada beberapa orang kayak menikmatin lagi ngumpul bareng kongko-kongko. Jadi kayak ya sajian kecil lah gitu. Wah ini kultur apaan nih? Ini acara kecil nih, mungkin ada kayak sunatan atau besok ada yang mau nikah. Ya kayak begitu bang, kayak kita besok ada teman yang mau nikah, ya begitu, kayak acara kecil. Kayak selamatan lah ya. Selamatan modelnya. Gitu ya. Untungnya gue nggak SKSD yang wah enak kan nih, emang gue demen gudeg, gue demen tempe mendoan. Jadi wedang jahe yang gue demen-demen tuh ada. Cuman gue nggak ditawarin pantang buat gue buat nyomot ya. Nyomot, apalagi gue pikir gue tahu diri nih, nggak bawa duit nih buat beli. Kenapa nggak bawa duit sih gitu kan? Dan mereka tuh kayak menyampaikan sesuatu pun kayak sesuatu yang kayak mental gitu bang. Kayak mungkin mereka kan kalau yang makhluk begitu kan biasanya ngomong kalau udah ada koneksi dari dalam kita nih. Dan mungkin juga kekebalan tubuh gue atau cakra gue nih menolak untuk itu sampai masuk ke dalam badan. Jadi kayak gue tuh nggak paham bang sama kejadian-kejadian yang mistis ya begitu. Gue sebenarnya nggak ngerti ini kok terjadi gitu. Cuman dari dalam badan gue ini ada yang menggerakkan otomatis nih. Ketika gue ngobrol sama orang yang ngerti, jelasin satu persatu, ternyata alurnya seperti itu. Tanpa gue ada pegangan, tanpa gue ada yang jagain siapapun juga, dari badan gue nih dari dalam udah memprotek. Kayak seakan-akan narik cakra gue kayak udah bahaya. Kepo gue terlalu tinggi nih waktu gue masuk ke dalam kampung mistis tuh, yang dunia lain lah gue pikir. Itu kayak ditarik ntar. Jadi gue kayak udah terbawa sama suasana. Gue udah terbawa bang. Gue seneng banget yang begitu bang. Udah terbawa. Cuman kayak ada yang ngingetin besok Samit. Besok Samit. Jadi oh iya besok Samit. Jadi kayak ada gue nggak tahu siapa yang menggerakkan itu. Gue nggak tahu kenapa gue disentil. Mungkin ya emang Simbah ngomong kelahiran di satu suro punya kelebihan sendiri di dalam mistis tersebut ya. Di dalam mistis tersebut. Jadi secara nggak langsung gue ini punya antivirus untuk hal-hal yang kayak gitulah. Ada yang memprotek dari dalam diri gue sendiri. Kalau gue pengen tahu, gue harus mempertajam atau memperdalam. Sedangkan gue orangnya nggak mau. Udah masing-masing. Gue nggak mau tahu. Udah kita emang ada, tapi nggak mungkin sejalan barengan. Udah nggak bisa kayak begitu. Cuman setiap ada kejadian mistis kayak kemarin, itu selalu narik. Akhirnya ya gue ketemu sama mbah-mbah yang udah ngikutin. Ternyata mbah-mbah itu tempatnya di sebelah tenda gue. Jadi mbah-mbah itu nolongin gue. Emang pada saat itu dia jin udah berapa ratus tahun dan orang asli dekat di sana. Jadi di sana dulu ada beberapa perkampungan yang udah rata juga. Dulu dia tinggal di situ. Dan dia pengen banget ikut gue bang sebenarnya. Cuman emang balik lagi gue nggak mau urusan sama begituan. Dan kenapa gue kelepas? Dia ada perang gaib. Akhirnya dengan saking kerasnya dia begitu tuh si Gondoruo lepas. Itu meninggalkan beberapa racun-racun yang nggak diterima sama badan gue bang. Dan akhirnya berefek kayak gitu ya, kayak benanah gitu bang ya. Benanah itu kalau masalah benanah, sumpah demi apapun itu benar terjadi, itu nggak settingan sama sekali. Gue demi apapun ya maksudnya ya, gue juga ini kan cerita emang gue alamin sendiri. Itu nanah emang benar-benar terjadi. Gue pun sebenarnya shock ngeliat itu nanah. Gue nggak pernah ngeliat orang nanah sebanyak itu.
Kalau orang bekas kayak jerawat itu nanah oke. Cantengan ada nanah oke. Gede, bisul, nanah oke. Ini kayak yang orang merinding, isinya nanah, itu udah sesuatu yang gue harus gue hadapin. Sampai temen gue ngelihat, si Asyong ngelihat, lu gila sob bro, cepetan kita jalan. Sebenarnya gue berusaha buat nenangin dia juga, cuman ya tak baik lagi, gue kayak ada bisikan wangsit dan ada naluri untuk mengatakan keluarin. Karena Dan itu dengan sendirinya bang ya? dengan sendirinya, dengan naluri gue nekat sendiri, gue keluarin sampai berdarah, sampai darah gue pencet-pencetin. Paginya nggak ada bekas tusukan nggak ada, bekas kering nggak ada, sakit pun nggak ada. Oke nih bang, thank you banget nih bang udah berbagi pengalaman pendakian lu di Gunung Slamet ya. Ini bisa kita katakan solo hiking ya bang ya? Solo hiking. Tapi bertemu beberapa pendaki lah di base camp. Benar. Tapi akhirnya sendiri-sendiri juga kan bang naiknya? Emang sendiri-sendiri juga, gue cuman sih sebenarnya ya, cuman pengen butuh ngobrol aja sekalian di temen jalan gitu. Dan juga buat daftar itu kan nggak mungkin sendiri, nggak boleh kan? Harus beberapa orang. Pada saat itu sih bisa, cuman banyak banget yang harus di regisnya tuh banyak banget yang dipertanyakan. Oke, ribet lah ya. Ribet, dan disarankan biasanya dilempar ke AKAMSI sana untuk membawa guide. Ujung-ujungnya suruh nyewa guide. Cuman kan gue kan paling, ngapain sih? Males banget kan. Belum lagi nanti keluar biaya lagi. Sedangkan gue lagi ngirit-ngirit buat perjalanan sampai ke timur. Oke. Gitu. Gimana ya bang, gue dengernya kayak anjing. Ngeri bang, itu sepanjang gue naik gunung, yang feedbacknya kena gue sendiri ke badan, fisiknya kena, ya di situ. Biasanya kan kalau begitu cuma sekedar nempel dan sebagainya lah. Ini enggak, sampai gue ngerasain dari lutut sampai mata kaki, itu berdanah kanan kiri, itu sih kacau banget. Itu gue alamin sendiri tuh. Nah kan lu sempat ngecamp di pos 4 ya bang, kemarin tuh ya. Dan di sini mulai mungkin kejadian awalnya nih ya, yang bisa katakan ya gerbang gaibnya mereka lah ya. Emang gerbang gaibnya ternyata emang di situ, gue nggak tahu. Jadi mungkin gue lost banget, maksudnya ada beberapa pengetahuan yang lolos. Gue cuma dikasih tahu hati-hati di Gunung Slamet karena terlalu banyak hal gaibnya. Kalau mau trek panjang, bagus jalannya, coba lewat ke jalur Batu Raden, Bendungan Jepang. Ternyata kan nggak bisa, akhirnya gue dimasukin ke jalur komersil yang di Bambangan. Nah, gue juga nggak tahu, ternyata Bambangan situ ada satu pos yang disakralkan. Dan sekarang sih udah banyak. Maksudnya kalau lu bisa Google pos 4 Samarantu, itu udah banyak yang udah mulai menulis cerita tentang itu tempat. Karena memiliki daya tarik tersendiri mungkin bang gitu ya. Daya mistisnya emang kencang sih. Mistisnya sih, kalau gue bilang sih di atas maghrib, aura mistisnya kencang banget di situ. Berbeda ya? Beda. Gue pernah nginep di pos 5, pos 6, itu beda banget. Malah di pos 5 gue dapet yang nggak enak banget, tempat santai aja kan. Gue akhirnya beberapa tahun kemudian balik lagi ke sana lah, maksudnya pengen tahu. Pos 4 tuh kacau. Kalau nggak percaya beberapa pendaki coba ke sana, pasti yang ngelewatin situ pada bilang, "Wih, mantep, diriin tenda di sini." Emang para pendaki sekarang udah mulai pada tahu, udah ada banyak info bahwa di Samarantu pantangan banget buat diriin tenda, buat ngecamp di situ. Kalau nggak urgent banget mah jangan. Kalau nggak urgent banget mah jangan. Parah di situ mah. Nah sama satu lagi kan sempat keluar tuh di malam hari bang, dan nggak lama setelah itu langsung kayak berubah aja suasana. Benar. Dan lu bilang kan tadi lu suka sama kayak festival gitu. Benar. Dan lu pikir itu festival yang mungkin ada tradisi sini. Benar. Jadi karena penasaran lu paranin aja. Gue paranin, itu cuma deket bang, paling cuma semenit 2 menit lah, orang deket banget berasa gue. Cuman kalau gue nggak gini, kita kadang-kadang kalau masuk ke dunia gaib nggak tahu pikiran kita yang dimainin atau perasaan kita yang dimainin, yang pasti tipu daya setan tuh hebat lah, ya, keren, magic lah. Gue ngeliat ke belakang bang, itu nggak ada tenda gue, dan gue cuma beranggapan itu hal yang biasa. Gue lagi kesini, oh gitu. Cuman kalau gue normal, kok nggak ada tenda gue, kok jalannya beda. Itu salah satu tipu daya tuh masuk ke dalam. Dan tadinya gue beranggapan bahwa efek antimo kali ini gitu.
nggak ada efeknya, antimo setengah di situ bang ternyata bang. Jadi ketika gue jalan begitu, udah mulai apa yang gue suka ada di situ. Kultur, peradaban yang bagus, acara kecil, mendoan, terus ada makanan-makanan yang gue demen, gudeg kan dari Jogja bang. Kok ada di situ, ada gudeg-gudeg ala Jogja, terus minuman wedang jahe yang dari sapi kan itu banyak kan. Ada juga, terus ada wedang jahe dan sebagainya, kacang. Kok ada, cuman ego gue terlalu tinggi untuk main-main langsung kan gue tamu. Benar. Nah ketika ada orang yang berusaha buat connect, biasanya begitu connect bang. Jadi kayak yang gue tahu setan lah itu iblis gitu untuk komunikasi ke kita kalau udah kita connect nih bang. Ketika gue mau connect itu dalam arti udah klik gitu, udah menguasai pikiran sama hati kita. Itu maksud gue yang connect. Klik begitu, ketika dia mau komunikasi, baik lagi yang tadi gue bilang, ini dari dalam diri gue ada yang nolak gitu. Kayak ada yang jangan ke sono gitu langsung ya. diingetin besok summit. Iya. Gue bilang, oh besok gue summit. Itu kayak berubah lagi. Kayak connect lagi. Jadi kayak di situ posisi gue adalah mungkin di ini lu lagi bertarung kali bang gitu bang. Kayaknya. Jadi mereka berusaha buat nguasain, tapi lu nggak bisa ketahan. Tapi nggak bisa ketahan. Nah makanya gue juga bingung apa yang gue rasain kok emosi gue naik turun nih. Gue tuh gue pribadi kalau pas lagi normal atau sadar, gue tuh selalu menelan mentah-mentah keputusan yang udah gue ambil. Seandainya gue mau ke sana ternyata kehujanan, gue tetap jalanin itu, nggak ada penyesalan. Gue nggak labil. Ketika di situ gue menjadi orang yang labil, makan nggak ya? Oke. Jadi kayak ada tanda tanya ya? Kayak ada tanda sampai lagi keadaan begitu aja gue mikir, gue nggak bawa duit, gimana bayarnya? Kesempetan loh nyampe mikir-mikir gitu ya? Yang begitu kan langsung let it flow, jalan aja. Udah kayak tinggal klek, gabung. Gue demen pisang kecil-kecil tuh ada. Gue sampai nelan ludah bang. Sampai aduh enak banget. Nah sama satu lagi bang, di situasi yang kayak gitu yang lu ngeliat, mungkin kayak selamatan lah ya. Kalau di bahasa kita ya, selamatan atau lagi ada suatu acara lah ya. Dan di situ lu ngeliat wujud-wujud manusia, berbentuk manusia. Cuman ada satu yang gak gue ngehin, yang bener-bener nggak gue masalahin. Itu ada beberapa yang lari, yang dia tuh madep ke belakang. Itu bikin gue kaget sebenarnya. Lu tau kan kalau ayam jongkok, jadi kalau kita kan jongkok dengkul ke depan, mereka dengkulnya ke belakang. Jadi kayak berbalik gitu bang? Iya. Jadi ketika pas jalan gue bilang, aneh apa ya? Dan gue tuh kayak bukan hal biasa. Itu jadi ke belakang gue lutut. Tapi jalan ke depan gitu? Jalannya ke depan, jadi dingin. Lututnya di belakang. Itu udah mulai keanehan. Ketika pas gue jadi gini, pas gue kaget ngeliat seperti itu, gue langsung putar balik dong. Maksudnya gue balik kanan dah. Gue mau jalan yang tadi gue pulang. Itu jalanannya jadi kayak ketutup sama meja-meja. Orang-orang tatapan ke gue semua pada beda. Gue nggak tahu kenapa, gue cuma bilang, gue mau pulang, tolongin gue nih gimana caranya nih. Aduh, pengen aja nggak enak. Mbah yang tadi gue bilang, yang gue sapa, yang pakai batik lurik yang gitu. Awal ketemu itu ya? Batik lurik. Gimana semua gini? Dengan senyumnya ala-ala senyum semar gitu. Senyum semar itu senyum lebar kan. Gue bilang, wah, tanpa pikir panjang, Mbah tadi kan cuman dia yang senyum, gue ikutin. Lama-kelamaan lari, pas gue lari kejar gara-gara kepegang dek, itu yang bikin gue kaget adalah lu ngegenggam gue sampai atas ke bawah. Berarti ukuran tangan gede bang. Gede berarti segini tangannya. Itu satu tangan ya kita ibaratnya gitu ya? Dua tangan begini berarti kiri kanan. Gue berusaha lari-lari, jatuh lagi. Nah, berarti kan lu sempet pingsan nih bang? Pingsan gue. Itu gue pingsan. Jadi pas yang kalau gue nggak salah ngitung 4 ke 5 kali itu gue jatuh. Pingsan, jedak. Dan langsung sadar pagi-pagi. Sadar jam 6-an gue sadar. Langsung udah babat summit itu ya? Langsung gue kepikiran summit. Ketika gue prepare buat summit, bawa coklat kan, gue bawa coklat juga. Sama buat di atas tuh peralatan buat summit kan, gue bawa tas summit. Gue ke atas, itu rasanya kayak bawa 2 keril, tapi keril ditaruh di kaki.
Dan itu masih keberasa efek yang semalam mungkin. Berasa. Itu efeknya kayak benturan jatuhnya. Cuma benturannya tuh kalau benturan kan ada memar. Ini berasa kayak kanan kiri dililitin besi 5 kilo masing-masing kaki. Berat. Dan gue antara pukul mundur atau terus ke atas. Kalau ke atas gue berpikir gue nggak mau cerita ke siapa-siapa, ntar aja percuma. Orang yang bakalan dengerin cuman kepo, nggak bisa ngebantuin. Iya. Cuman tekad gue harus naik ke atas. Ini tekad gue harus ke atas. Akhirnya alhamdulillah nyampe. Nah, dari semua cerita yang lu alamin ini kan lu nggak berpikir oh, gue ada salah di mana nih apa gimana gitu. Tapi lu sempet menyadari nggak kesalahan lu di mana? Enggak. Kesalahan gue ternyata bikin camp di situ. Oke. Cuman satu sih yang agak ngeganjal ke gue ya. Kan gue tadi sempat cerita gue buang air kecil di situ. Mungkin itu atau juga sih kalau menurut versi Simba pada saat malam Jumat itu mereka emang setiap berapa malam tertentu pintu gaibnya kebuka. Dan kebetulan aura satu suro gue ini peka Dan mengundang buat kesana gitu ya. iya, dan aura gue ini wangi. Jadi aura-aura beberapa setan lah, jin dan sebagainya, mereka tuh ngelihat dari cakra dan aura. Makanya jangan kaget kalau seandainya tuh ada orang tuh yang diikutin terus atau gampang ngelihat. Ya emang auranya mungkin sama atau Bagus disukain gitu ya. Dan kebetulan aura gue juga lahir satu suro masuk ke alam mereka. Oke, Bang. Tapi setelah itu istri lu tahu nggak lu? Udah Nggak tahu. Ini Nggak ketika tahu, mungkin nanti bini gue ngomong, gue bakal ngejelasin sih. siap ya buat nerima. Mau nggak mau gue jelasin. Kalau dia itu main cerita aja Bang ya. Tapi Iya. dan pastinya pada saat itu lu nggak diizinin buat naik gunung mungkin sama istri lu. Jadi emang setelah gue nikah, alat-alat outdoor gue, equipment gue semua dibuangin. Dikasih-kasihin lah. Daripada dibuang atau dijual, gue lebih baik ngasih ke temen. Karena kalau gue ngasih ke temen, gue minjemin ke temen, ketika gue butuh, gue bisa minjem lagi. Iya, benar. Walaupun temen gue udah upgrade, kan kemarin udah gue pinjemin gue, kan gak tiap hari. Iya, benar-benar. Penting sama-sama enak aja gitu. Sama-sama enak. Kalau Oke. seandainya dijual, ya Iya, sorry, sayang ya. bukan sayang, duitnya juga nggak ke gue bang. Iya, benar juga sih. Duitnya kan ke dia. Iya, Mendingan gue bener-bener. ke temen gue, ntar ujung-ujungnya gue bisa minjem ke temen gue lagi. Iya, benar-benar. Dan tetap banget ya dijadikan sisi positif kan di dalam cerita kali ini Bang. Dan ya buang-buang jauh-jauh nih buruknya, jangan dicontoh gitu kan. Benar. Kayak mulai-mulai yang tadi lu bilang mungkin lu karena kencing gak sengaja apa gimana. Benar. Mungkin ada palanya yang kena gitu kan, kita nggak tahu kan. Benar. Gue Apalagi- juga selebor sih bang. Gue kalau di gue akuin kejelekan gue kalau di atas gunung tuh lumayan selebor kalau buat buang air kecil. Iya, ya kita kan mana tahu Bang ada dia di situ. Iya, Itu juga sih. Ya. benar-benar. Oke, mungkin itu kali Bang ya. Dan sebelum kita mengakhiri video kali ini, punya pesan-pesan nggak nih Bang buat teman-teman semua? Ya paling pesan-pesannya nih buat pendaki yang belum pernah ke gunung tertentu, cari-cari info lah. Iya, benar. Spot-spot di mana yang bagus buat ngecamp, buka tenda, di mana spot-spot yang dilarang atau disakralkan. Lebih baik begitu sih, soalnya karena beberapa kali ini salah satu cerita gue yang gunung pertama kali gue naikin dan gue ketinggalan info itu gitu. Kalau seandainya emang gue tahu info tentang itu kan nggak bakal gue buka tenda di situ. Malah bablas ya. Bablas, mending ke pos 5 lebih dekat lagi kan. Benar-benar cari aman aja Bang. Cari sekarang aman. ya. Jadi- Apalagi di zaman sekarang udah canggih kan alat. Bener, kita buka IG juga Iya, udah tahu benar. tentang info pendakian, kita ke Google udah tentang ada tulisan-tulisan tentang pendakian. Jadi sebelum naik gunung, cari info tentang gunung itu tersendiri. Dan pastinya melakukan pendakian dengan orang yang berpengalaman nih. Benar. Jangan sendiri Bang. Benar. Kalau belum bisa apa-apa jangan sendiri gitu. Benar. Apalagi kan sekarang udah banyak banget tuh kayak ya trip-trip lah gitu lah kan. Iya, Itu open kan trip, udah, makin banyak open trip. udah lumayan lah tuh buat Benar. kayak pemula apa gimana. Yang Benar. penting Kalau buat pertama, minim pengetahuan, minim equipment dan sebagainya, udah pilihan tepat adalah ikut open trip. bener banget. Dan berulang-ulang kali bahwa saja cerita ini tuh bukan ingin menakuti teman-teman semua, tapi lu bisa ambil sisi positifnya dan buang jauh buruknya. Ya. Mungkin itu aja dari gua Bang Mange dan juga Bang Rino. Gua pamit undur diri. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.